Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Bengkel Engineer. Kali ini membahas bagaimana tenggelamnya Ocean Gate Titan pada episode Engineering Keren. Jadi bahasanya umum-umum saja dengan pendekatan engineering tentunya. Sedangkan kalau lebih detail, lebih dalam dibahas pada serial kuliah singkat ya. Ini adalah kapal pembawa untuk Ocean Gate menuju ke lokasi tenggelamnya kapal Titanic, dan memang Ocean Gate ini adalah kapal tour ya untuk melihat lokasi kapal Titanic tenggelam pada kedalaman 3.800 meter. Ini adalah kapal Titanic dengan panjang 269 meter, kemudian tenggelam ya pada 1912, sudah lama sekali, dengan penumpang lebih dari 3.000 orang dari Southampton, Inggris menuju New York City. Jadi jauh dari Inggris ke Amerika. Ini adalah video dari Ocean Gate Tour sebelumnya. Ini kelihatan dari kamera Ocean Gate ya, bangke-bangkainya nih, puing-puingnya jelas masih ada. Nah, iTele ini membuat bagaimana ukurannya. Jadi Ocean Gate itu adalah panjangnya 6,7 meter, kemudian lebarnya adalah 2,8 meter, sedangkan tingginya itu adalah 2,5 meter. Supaya mudah diimajinasi, dibayangkan ya seberapa besar sih Ocean Gate ini. Dan ini ada orang, kemudian ada mobil untuk dibandingkan besarnya. Penumpangnya ada 5 orang. Ocean Gate Titan ini materialnya ini adalah bodinya adalah carbon fiber, sedangkan ring headnya adalah titanium, material yang sangat kuat dan keras ya. Sebelum launching itu di 2021 itu Ocean Gate ini sudah melakukan uji lebih dari 50 kali ya penyelaman, kemudian melakukan tour ya di 2021, 2022, 2023. Nah, ekspedisi terakhir 18 Juni, kemudian hilang kontak, dan ini pada tanggal 22 Juni ditemukan puing-puingnya, pecahannya. Artinya dari hasil dari penemuan ini adalah pecah Ocean Gate Titan ini. Nah, Ocean Gate ini didesain oleh engineer dari NASA, Boeing, dan Universitas Washington ya. Lalu kenapa pecah? Nah, berikut kasus lain terjadi di dalam negeri di Indonesia, itu kapal Nanggala 402 dengan bobot 1.390 ton dengan panjang 59,5 meter ya. Kemudian pada 21 April ketika melakukan penyelaman itu hilang kontak, dilakukan pencarian, dan pada tanggal 25 April ya itu hasil dari konferensi resmi, konferensi pers resmi Angkatan Laut, dikonfirmasi tenggelam. Ini adalah puing-puing dari tenggelamnya kapal Nanggala 402 di kedalaman 838 meter. Jadi Ocean Gate ataupun Nanggala ini pecah kalau dilihat dari puing-puingnya ya. Artinya itu adalah tekanan yang sangat besar untuk memecah badan dari kapal itu. Nah, mengapa kapal sekokoh ini baik Ocean Gate maupun Nanggala pecah? Mari kita analisis. Berikut adalah analisisnya. Kita sudah lihat ya videonya tentang Ocean Gate. Ocean Gate Titan ini normal operasi pada kedalaman 4.000 meter. Artinya itu setara dengan 400 bar tekanan. Tapi adalah tekanan luar ya. Jadi tekanan luar. Tekan karena hidrostatik tadi. Nah, KRI Nanggala ini adalah normal operasi pada kedalaman 240 meter. Itu setara dengan 24 bar tekanan eksternal atau minus 24 bar.
bandingkan. Kita lihat di sini 4000 meter, di sini 240 meter. Jadi perbedaannya cukup jauh dari sisi desain ya. Artinya ini materialnya lebih kuat dari material untuk KRI Nanggala 402. Nah, tekanan eksternal itu apa? Ketika ada suatu kapal selam atau tabung ditekan dari luar. Nah, bagaimana cara menekan dari luar? Dia ada di kedalaman. Di kedalaman itu artinya karena tekanan hidrostatik, saking dalamnya dia ditekan dari luar. Nah, tekanan luar itu apa? Itu vakum sama. Kalau kita di darat, kita sedot, itu namanya di vakum. Nah, di vakum itu efek yang terjadi pada tabung ini adalah dia meresap ke dalam. Itu artinya sama dengan tekanan luar. Itu. Berikutnya, nah supaya lebih jelas, ini adalah permukaan laut ya. Ini kedalaman lautnya, ada di titik ini. Kemudian kita bandingkan dengan sebelahnya, ini adalah heteng atau torn ya. Kalau di rumah-rumah namanya torn itu populernya. Nah, ini dengan ketinggian dari tanah berapa? Nah, bagaimana kita bisa menghitung tekanan yang terjadi di titik ini dan di titik ini? Itu adalah dari persamaan Bernoulli. Itu kita sudah sama-sama tahu sejak SMA ya. Itu jadi rumusnya sederhana, cuman P sama dengan PA kali rho GH. Nah, PA ini kan tekanan atmosfer. Kalau tekanan atmosfer itu 0 gauge, 0, jarumnya tuh nggak muter di titik 0, itu namanya 0. Nah, hitung aja, mari kita hitung. P itu adalah rho GH, rho-nya itu density air, itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya itu 9,8, atau kita supaya gampang hitungnya adalah bulatkan 10 meter per second kuadrat, itu adalah rho G. Kemudian hanya 10 meter misalnya ya, dari toren ke bawah itu 10 meter, atau dari permukaan air laut di titik ini adalah 10 meter, maka tekanannya adalah 1 bar gauge. Kalau kasus sebelah itu adalah dia positif tekanannya, kalau ini adalah negatif. Kalau positif dia ditekan, kalau negatif itu dia ditekan dari luar. Ini pengertiannya. Nah, kita lihat di tekanan external ocean gate, itu kedalaman operasinya 3.800 meter. Kenapa 3.800 meter? Karena lokasi tenggelamnya Titanic itu di kedalaman 3.800 meter. Nah, kita bandingkan dengan KRI Nanggala 402. Kedalaman operasinya 240 meter, tenggelamnya 838 meter. Berapa tekanan, perubahan tekanan itu? 3,5 kalinya. Jadi itu kapal selam sekian kalinya. Nah, memang ditemukan pada kedalaman 838 dari video sebelumnya ya. Saya yakin dia pecah bukan di kedalaman 838, tapi tenggelamnya di lembah dia 838. Tetapi pecahnya itu bukan di 838, karena misalnya di 500 meter dia udah 2 kalinya udah pecah ini, baru dia tenggelam. Itu yang Nanggala. Nah, bagaimana dengan external ocean gate ini? Itu kurang lebih 1,5-2 kalinya dia tenggelam, keseret ya, pada kedalaman, sehingga dia melewati kekuatan mati, akhirnya pecah dia. Berikutnya, nah untuk pengetahuan umum, bagaimana kita memahami ini ada tabung, ada kapal selam ya. Itu Amerika itu membuat code, bukan standar ya, code lebih tinggi dari standar. Itu American Society of Mechanical Engineer. Nah, ASME ini ada section 8 bicara tentang penjara tekanan pressure vessel ya. Baik tekanan internal ditekan dari ini dalam, atau tekanan eksternal, mengatur. American Society of Mechanical Engineering ada Division 1, Division 2, Division 3. Division 1 itu sampai 3000 PSI, 204 bar. Nah, tekanan hidrostatik test, jadi vessel itu dari pabrik workshop sebelum dikirim keluar dites dulu, harus lulus uji dulu.
itu 1,3 kalinya tekanan desain. Jadi ASME mengatur. Bagaimana divisi 2 1,25 kalinya? Dia diuji baru dia lolos. Tetapi apa? Dia mengatur harus lebih detail analisisnya. Kalau Division 1 itu kriterianya adalah principal stress acceptance-nya, tapi ini lebih detail. Nah, sekedar tahu saja lebih untuk Division 3 ke-8 itu lebih dari 10.000 PSI. Ini sangat tinggi sekali tekanannya. Nah, OceanGate kapal selam tuh ada di sini. Dia lebih detail analisisnya. Bisa di sini tapi kriterianya berapa? Tekanannya dia maksimum 204 bar. Sedangkan OceanGate itu udah lebih tinggi dari itu. Berarti ada di sini. Ya. Nah, materialnya itu adalah carbon fiber. ASME juga mengeluarkan code tentang fiber reinforced plastic karena carbon fiber ada di kelompok fiber reinforced plastic. Ya. ASME ini jangan dikira sejarahnya panjang. Nanti suatu saat saya bikin video tentang sejarah ASME supaya teman-teman tahu ini code nggak sederhana. Ini dengan adanya code ini jutaan manusia di dunia terselamatkan. Karena lahirnya ASME itu ada di Amerika, ada boiler meledak, 100 orang mati, ribuan orang mati. Akhirnya Amerika mengatur. Itu. Jadi desain produk itu untuk bencana tekan, baik tekanan internal maupun eksternal itu diatur sangat ketat di standar ASME Code Section 8, ada Section 10 dan sebagainya itu ASME mengeluarkan standar. Selanjutnya, bagaimana kemungkinan? Ada kemungkinan mungkin 3 ya, tetapi saya lebih cenderung beropini kemungkinan 1 ini yang terjadi pecahnya si OceanGate ini. Kenapa? Terbukti Nanggala itu ditemukan tenggelam di kedalaman 838. Nah, Nanggala itu keseret arus dari kedalaman 240 menuju kedalaman sebelum 838 dia udah pecah, tenggelamnya di 838. Karena apa? Tekanannya naik 3,5 kali lipat. Jadi material sudah melewati kekuatan material, pecah dia. Itu. Nah, Nanggala itu beratnya berapa? 1390 ton, 1390 ton, panjangnya 59,5 meter, berat, terbuat dari metal paduan, mungkin nikel, aluminium, bron. Didorong arus yang sangat kuat, dia ke lembah. Bagaimana dengan Titanic? Titanic memang bukan Titanic, OceanGate Titan namanya. Nah, OceanGate Titan itu kecil, 6,7 meter. Ini kedorong arus sedikit aja udah dia bergeser. Nah, walaupun masih penyelidikan ya. Nah, cuman ini adalah kemungkinan namanya. Nah, ketika dia didorong pada kedalaman 6.000 sampai 8.000 pecah dia, prak gitu. Kalau lihat dari bukti-buktinya, dari video puing-puingnya, pecahannya, itu dia pecah. Artinya dia melewati batas kemampuan material, dia kena tekanan eksternal di kedalaman tertentu dia pecah gitu. Artinya dia pecah. Kalau pecah itu karena tekanan eksternal. Oke. Nah, ada kemungkinan 2 yang berpendapat. Itu adalah perubahan dari temperatur dan tekanan. Ini namanya beban siklik yang mengakibatkan fatigue atau lelah ya. Nah, kalau fatigue atau lelah itu disebabkan karena perubahan naik turunnya beban. Jadi dia berulang-ulang. Kalau ini adalah karena temperatur, bayangkan di dalam grafik ini makin ke dalam makin dingin sampai 2-3 derajat pada kedalaman 4.500, sangat dingin air laut di kedalaman 4.500 meter. Nah, sementara di permukaan itu bisa 23 sampai 25 derajat. Jadi ada perubahan temperatur. Apa yang terjadi pada kapal selam ini atau material apapun ketika menyelam, ketika dia naik kemudian turun, naik turun, artinya material ini tadinya biasa kemudian dia mengkerut karena dingin, dia neken, begitu naik dia manjang lagi ke awal, kemudian dia neken lagi, manjang lagi. Itu namanya beban siklik. Nah, beban siklik ini akan apa? Mengkerut kembali, itu namanya
beban siklik yang akan mengakibatkan fatigue gitu. Ini karena temperatur. Karena pressure itu pada tekanan permukaan itu adalah biasa paling 1 meter. Begitu 8.000 meter, 6.000 meter, dia tekanannya minus 800 bar, minus 600 bar pada dalam 6.000 meter. Jadi dia tekan, ketika naik dia kembali lagi, ketika turun dia tekan. Nah itu karena berulang, lama pecah patah. Itu namanya karena fatigue. Tetapi kalau lihat dari puing-puingnya, dia bukan karena fatigue. Dia puing-puingnya banyak, itu karena pecah dia. Itu pendapat saya. Ada yang bilang karena bonding itu ada tutupnya. Di OceanGate Titan itu depannya tuh ada ring head, tutup ya, ada kacanya. Nah itu karena strukturnya di bonding pakai lem, semacam lem ya, ditempelkan antara titanium sama karbon fibernya. Kemudian ini lepas. Menurut saya enggak. Kenapa? Karena puing-puingnya itu pecahan. Itu dia pecah karena implosion namanya, krok gitu ya. Itu analisisnya. Nah kita sedikit memahami vakum sedikit. Kalau di alam ini ya minus 1 bar itu disebut full vakum di dalam engineering ya, full vakum. Jadi ada vakum gauge khusus, vakumnya juga beda sama pressure gauge ya. Ini vakum gauge, ini pressure gauge. Kalau pressure gauge itu positif, ini negatif nih, angkanya juga negatif. Nah vakum ini adalah sama dengan tekanan eksternal. Kalau vakum disedot, dia akan ketika sedot akan seperti ini, tabungnya itu ya. Nah kalau artinya apa? Ini sama dengan tekanan eksternal. Jadi OceanGate itu ketika di kedalaman ditekan oleh hidrostatik tadi, menurut hukum Bernoulli ya. Nah bayangkan, ini adalah minus 1, ini minus 600. Sangat kuat struktur OceanGate itu. Minus 400 bar gauge dia desainnya ya. Tetapi pecah kemungkinan dia turun keseret arus seperti kasusnya Nanggala KRI 402, kemudian dia bawa pecah. Kalau lihat dari puing-puing pecahannya, bukan karena fatigue atau bukan karena bonding lepas. Kalau karena bonding lepas tidak perlu berantakan. Oleh karena itu OceanGate ini desain dengan kode dan standar yang ketat, melewati pengujian pasti. Itu ASME mengatur sangat ketat pengujiannya, apalagi di Division 2 ya, Divisi 2 tadi di video sebelumnya ini mengatur sangat ketat. Nah, ada assessment risk analysis. Kenapa? Di dalam OceanGate itu ada tim risk analysis untuk mengecek segala kemungkinan resiko sebelum itu beroperasi ya, karena operasi ke laut dalam dan membawa turis, karena itu kapal turis OceanGate Titan itu. Nah oleh karena itu OceanGate Titan itu dalam merancang kapal selam kecil itu kolaborasi antara NASA, Boeing, kemudian University of Washington ya. Pasti kalau orang-orang di belakang NASA, Boeing itu akan melakukan namanya regular check crack, sama dengan pesawat terbang. Mereka orang-orang yang terbiasa dengan benda-benda yang terbang yang berisiko tinggi ya. Jadi menurut saya tidak mungkin seperti yang dibilang di YouTube ya, bahwa orang-orang itu ngomong poor engineering design fatal gitu. Itu karena belum memahami bagaimana desain aspek itu produk keluar itu sangat ketat lewat uji-uji, lewat tes ya. Tetapi bencana itu bisa saja terjadi karena begitu risk analisis luput teridentifikasi ya, pesawat juga jatuh gitu. Bedanya ini tenggelam, kalau kapal selam ya, kalau kapal terbang ya jatuh gitu. Nah itu biasanya nanti hasil investigasi itu sebagai masukan untuk improvement dari code tadi ya itu. Nah supaya teman-teman paham, karena beda ya, ada tabung ditekan dari dalam sampai ditekan dari itu beda dengan tebal yang sama, dengan vakum sedikit dia bisa ringsek gitu. Tetapi dengan tekanan tinggi dengan tebal yang sama dia tahan. Vakum itu atau tekanan eksternal itu lebih berisiko. Jadi teman-teman buat yang desain
tangki atau desain vessel ya. Ingat, ketika itu adalah tekanan vakum harus dicek ketebalannya. Jadi dengan tekanan sedikit aja, dengan vakum sedikit aja, itu bisa lebih mudah risak dibandingkan tekanan internal ya. Itu. Nah, perlu teman-teman ketahui episode engineering keren ini sengaja saya buat. Memang engineering itu keren, kita harus menyukai engineering. Tujuannya apa? Itu adalah mensosialisasikan kepada yang muda-muda menyukai engineering. Susah, di kita sulit sekali nyari engineer, itu susah di Indonesia ini. Ketika susah jadi nyari engineer, maka Indonesia itu susah jadi negara maju. Susah, karena kunci negara maju itu banyak penduduknya jadi engineer. Bandingkan dengan Eropa, dengan Jepang, dengan Korea, dengan Amerika ya. Dan sekarang Cina di sana dicari engineering ya. Orang-orang yang mau ngitung, mau baca buku tebel-tebel nih kayak gini-gini dibacain ya. Itu padahal umur udah berapa, udah di atas 50 masih baca buku tebel-tebel. Tapi kita harus menyukai itu dan menurunkan ilmunya kepada yang di bawah. Dan bagaimana mengajak yang di bawah itu adalah menyukai engineering. Itu tujuan dari episode engineering keren. Jadi hal-hal umum tetapi pendekatannya engineering. Demikian episode nomor 1 ini. Ikuti episode selanjutnya tetap di channel ini, di Bengkel Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.